Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kebobolan 7 gol dalam 2 pertandingan adalah buah kepicikan manajemen di bursa transfer. Rekor pertahanan AC Milan terus menjadi sorotan. Dengan banyaknya gol yang masuk menjadi sumber kekhawatiran bagi tim tersebut. Beberapa kepicikan terkait bisnis transfer musim panas lalu juga disorot sebagai salah satu penyebab potensial dari masalah ini. Meskipun berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Eropa, perjalanan Milan ke Britania untuk menghadapi Rennes menimbulkan lebih banyak indikasi negatif daripada positif. Kekalahan 3-2 pada pertandingan tersebut sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan Milan untuk mengontrol permainan. Salah satu hal yang menjadi pembeda adalah penampilan individu dari beberapa pemain kunci seperti Rafael Leao dan Theo Hernandez. Namun hal itu tidak dapat diandalkan secara konsisten oleh pelatih Stefano Pioli. Dalam laporan yang diungkapkan oleh calciomercato.com, 2 pertandingan terakhir melawan Monza dan Rennes membuat Milan kebobolan 7 gol secara total. Fakta ini menunjukkan bahwa Milan kesulitan dalam mengatur permainan dan penguasaan bola. Salah satu kekurangan yang terlihat dalam skuad Milan adalah posisi gelandang bertahan. Seorang pemain yang memiliki fisik dan kekuatan untuk bermain sebagai pengatur lini pertahanan. Pada musim lalu, manajemen klub mengidentifikasi Yunus Musa sebagai opsi gelandang bertahan yang cocok untuk gaya permainan Pioli. Namun, pemain Amerika tersebut cenderung lebih unggul dalam hal menekan dan berlari dengan bola ke depan daripada bertindak sebagai layar pertahanan. Dengan demikian, di luar pertimbangan masa depan Pioli, AC Milan harus bekerja untuk memperbaiki posisi gelandang ini di jendela transfer musim panas mendatang dan mungkin juga merekrut bek tengah tambahan untuk memperkuat pertahanan mereka. AC Milan siapkan anggaran senilai 40 juta euro untuk rekrut striker nomor 9. AC Milan berencana untuk menggelontorkan sejumlah uang untuk merekrut seorang penyerang tengah baru musim panas nanti. Menurut Luca Biasin, seorang jurnalis La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Milan memiliki niat untuk mendatangkan pemain bernomor punggung 9 yang muda dan kuat. Menurut Biasin, biaya sekitar 40 juta euro tampaknya menjadi angka yang realistis untuk pemain yang diincar oleh Milan dan dia tidak mengharapkan biaya transfer mencapai 70 juta euro. Joshua Zirkzee menjadi salah satu kandidat utama dalam perburuan ini, dengan Benjamin Sesko juga menjadi opsi yang populer. Biasin juga menyoroti bahwa rencana transfer Milan bisa berubah tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat mereka kendalikan. Sebagai contoh, jika Milan menjual Rafael Leao dengan klausul pelepasannya, mereka akan memiliki dana tambahan sebesar 170 juta euro yang bisa digunakan untuk merekrut satu pemain lagi atau bahkan beberapa pemain berbeda. Meski lolos ke babak 16 besar, Simon Kjær tetap berikan kritik pedas pada wasit. Bek AC Milan Simon Kjær tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap keputusan wasit yang setelah timnya kalah 3-2 dari Rennes dalam pertandingan Liga Eropa. Meskipun Milan memimpin dengan kemenangan 3-0 pada leg pertama, pertandingan di Britania tersebut berakhir dengan kondisi yang sulit bagi Milan. Usai pertandingan, Simon Kjær menyampaikan pendapatnya kepada Sky. Merenungkan kekalahan yang sulit, dia menyatakan bahwa wasit memainkan peran yang signifikan dalam perjalanan pertandingan, terutama setelah keputusan kontroversial dalam memberikan penalti kepada Rennes. Kami sadar mereka bisa mulai dengan baik, tapi kami bisa saja menutupnya di babak pertama. Kami punya peluang untuk unggul 2-3 kali. Kami mengatur 15 menit pertama dengan baik, lalu wasit mulai memutuskan segalanya. Pertama kali dalam karir saya mendengar seorang wasit yang setelah 10 menit mengatakan bahwa kami harus memulai lagi dengan cepat dengan Mike Mignon. Namun yang terpenting adalah kami mencapai kualifikasi, tegas Simon Kjær.
AC Milan yang ambisius. AC Milan berhasil mengeliminasi Rennes di playoff fase gugur Liga Eropa musim 2023-2024. Hasil undian mempertemukan wakil Italia itu dengan Slavia Praha di babak 16 besar. Liga Eropa, kompetisi di mana Milan berada sekarang setelah tersisih dari fase grup Liga Champions, merupakan satu-satunya ajang paling realistis bagi mereka untuk meraih gelar juara. Di kompetisi ini, Milan belum pernah juara sama sekali. Menurut Franco Baresi, mantan bek Milan yang sekarang menjadi wakil presiden kehormatan klub, pasukan Stefano Pioli harus ambisius dan berusaha melangkah sejauh mungkin di Liga Eropa musim ini. Sebuah pengingat buat AC Milan. AC Milan sukses menyingkirkan Rennes di playoff fase gugur Liga Eropa musim ini. Hasil undian kemudian mempertemukan Rossoneri dengan Slavia Praha di babak 16 besar. AC Milan berhasil menyingkirkan Rennes dengan agregat 5-3. Namun Franco Baresi, mantan bek Milan yang kini menjadi wakil presiden kehormatan di klub, kurang puas dengan performa pasukan Stefano Pioli dalam dua pertemuan dengan Rennes. Milan menang 3-0 di San Siro pada leg pertama, namun mereka kalah 2-3 pada leg kedua di Perancis. Untungnya Milan berhasil lolos dengan unggul agregat gol. Franco Baresi mengingatkan bahwa itu tak boleh sampai terulang kembali saat melawan Slavia Praha nanti. Kalah meskipun tidak menyakitkan, tidak pernah menyenangkan. Kami tidak boleh sering kebobolan. Fokus kami mungkin tak maksimal setelah menang 3-0 di leg pertama. Namun kami sadar kalau kami harus main baik di dua leg pada babak berikutnya. Tegas Franco Baresi seperti dikutip Football Italia. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.